Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada semua sahabat umrah berkah Cilacap, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya dan partisipasinya dengan menempelkan jari Anda, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan menekan lonceng, sehingga Anda selalu mengikuti channel saya, yaitu Umroh Berkah Cilacap. Mudah-mudahan memberi kemanfaatan, memberi keberkahan kepada kita semua, amin ya robbal alamin. Ya, karena itu sekarang ya kita menanggapi tentang isu tahunan tentang akidah. Tentunya saya sebagai muslim tentunya ya tetap berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna, karena sudah disebutkan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling sempurna di hadapan Allah adalah agama Islam. Dan tentunya kita sekarang ada istilah simpang siur tentang penyebaran paham pluralisme atau penyamaan tentang agama. Agama itu sama, itu tetap kalau agama itu beda. Kalau yang kita sebutkan bahwa Islam adalah agama yang diridhoi Allah, inna dina indallahil Islam. Tapi kita melihat situasi di negara kita, yaitu negara Indonesia, yaitu negara yang berasaskan Pancasila dengan beragam agama, yaitu kita beragama Islam, juga ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan kalau yang tahunan yang disebarkan adalah tentang ucapan Natal, yaitu yang lagi viral itu tentang statement Kementerian Agama atau Menteri Agama yang baru, yaitu Gus Yakut, tentang dia mengucapkan selamat Natal kepada saudara kita, yaitu umat Kristiani. Itu banyak menimbulkan isu, yaitu bahwa itu adalah pemurtadan, atau dengan sama meyakini bahwa kalau mengucapkan Natal kepada saudara kita umat Kristen itu itu katanya mengakui tentang ketuhanan mereka, yaitu Trinitas. Yaitu ketuhanannya kan ada 3, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, dan Tuhan Bapa. Yang mereka yang membantah bahwa itu tidak boleh, disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 73, yaitu yang disebutkan laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna lamassanna alladzina kafaru minhum adzabun alim. Ini bahasa Jawanya, artinya yakti teman-teman kufur wong-wong kang podo nekotake muni yen Allah Ta'ala iku kaping telu ora ono pangeran kejaba mung Allah Ta'ala dhewe. Yen wong kang kaya mengkono iku ora padha mareni pengucapane, wong-wong kang tetep kufur mesti bakal nandang siksa kang nglarake. Yang kita baca dari kitab Tafsir Al-Ibris, yaitu karangan daripada Simbah Bisri Mustafa. Mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah beliau, amin ya rabbal alamin. Yang dimaksud dengan muhimah atau pepeling atas ayat 73 tersebut, yaitu Nasoro kang kasebut ono ing ayat iki arane golongan Nasuriyah lan Markusia, yaiku golongan kang nitkotake yen pangeran iku telu, Allah, Isa lan ibune. Jadi kalau kita kaitkan dengan
ucapan selamat itu kan kita karena menghormati. Yang penting hati kita selalu jaga keimanan kita kepada Allah. Tuhan kita hanya Allah. Yang disebutkan dalam sini ialah illa ilahun wahidun. Tidak ada pangeran kecuali satu, yaitu Allah. Di situ kan disebutkan. Kalau hati kita tidak ada etikot, kita hanya ucapan menghormati kepada saudara kita non muslim dengan ucapan selamat hari Natal, itu insya Allah tidak keluar daripada Islam, tidak murtad dan tidak kafir, karena hati kita tetap iman kepada Allah. Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah Ta'ala Jalla Jalaluh. Begitu ya. Dan kalau kita melihat dengan hukum fikih, yaitu kita lihat karena kita ada madhab 4, kita memakai madhab 4 itu salah satunya ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang masuk di dalam tempat ibadah agama orang lain atau agama lain. Yang pertama itu ada pendapat, yaitu dari madhab Hanafi menyatakan hukumnya memasuki tempat ibadah hanya non muslim itu adalah hukumnya makruh, seperti yang disebutkan yukrahu lil muslimin dukhulu fil bi'ati wal kaniyati. Sesungguhnya bagi muslim memasuki sinagog dan gereja hukumnya makruh. Dan juga ada pendapat yang bunyinya yukrahu lil muslimin dukhulu fil bi'ati wal kanibati wad dhahiru annaha tahrimiyah. Bagi orang muslim memasuki sinagog, tempat peribadahannya. Kalau sinagog itu nggak tahu itu nama dari peribadatan agama apa nggak tahu, yang tahunya gereja. Dan gereja hukumnya makruh, dan tampaknya hal itu adalah makruh tahrim, mendekati haram, karena ada makruh khafi yang ringan, terus makruh tahrim yang berat, yaitu udah mendekati haram, itu sebaiknya kita jauhi. Juga ada pendapat daripada mazhab 4, yaitu mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Maliki, Hambali, dan sebagian ulama mazhab Syafi'i menyatakan seorang muslim boleh memasuki tempat ibadah non muslim. Ulama mazhab Maliki bernama Syekh Abdus Sami Al-Abi Al-Ashari menuturkan ayama buduha kaniyatan au bi'atan walisau jihal muslimin duhuluhu ma'aha, yaitu tempat ibadah istrinya baik berupa gereja atau sinagog, dan suaminya yang muslim boleh memasukinya. Jadi ini kalau kita lihat kan ada pernikahan lintas agama seperti Islam dengan non muslim, dengan Kristen. Itu dikaitkan dengan pendapat ulama di sini bahwa itu boleh kalau suaminya itu memasuki tempat ibadahnya istrinya, yaitu yang non muslim, itu boleh kalau bersama istrinya. Ulama bermazhab Maliki yang lain bernama Ibu Rus Al-Qurtubi juga menuliskan dalam kitabnya Al-Bayan wat Tashil. Warawa Ibnul Qasim anna Malikan su'ila an ayati al-kanaisi fayajtami'ul muslimuna yajmiluna ilaiha thiyaban wal amti'atan wa ghairu dzalika yabi'unan yabta'unal fadla fiha qala la apa sabi dzalika. Ibnu Qasim bercerita, Imam Malik ditanya tentang perayaan di gereja di mana umat Islam berkumpul lalu membawa baju, perhiasan, dan barang lain menuju gereja untuk menjualnya di sana. Beliau berkata hal itu tidak apa-apa. Ibnu Rus Al-Qurtubi yang menyatakan dalam kitabnya, yaitu kitab Wat Tahsil juz 4 halaman 168 sampai 169.
Seirama dengan kedua ulama mazhab Maliki di atas, seorang ulama bermazhab Hambali, Syekh Ibnu Qudamah juga menyatakan kebolehan memasuki tempat ibadah agama lain. Bahkan beliau membolehkan seorang muslim melaksanakan salat di gereja yang bersih. Salat itu kewajiban kita. Kita baca wala ba'sa bis salati fil kanisati nazifati wala ba'sa, ora apa-apa. Boleh disolati fil kanibati di dalam gereja an-nazifati yang bersih. Fihal Hasanu wa Umar bin Abdul Aziz wal Sa'yi wal Auza'i wa Sa'id bin Abdul Aziz wa Rubiya aidan an Umar wa bi Musa wa kariha banu Abbasin wa malikal kana Isa min ajlis suar walana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil ka'bati wa fiha suratun suwarun thumma hiya dakhilu fi qaulihi alaihi salam fa inama adron kat kasolatu fasolli fa innahu masjidun. Yang intinya di sini Nabi Muhammad bersabda, jika waktu sholat telah tiba, kerjakanlah sholat dimanapun, karena dimanapun bumi Allah adalah masjid. Jadi itu banyak pendapat masalah ucapan. Insya Allah kalau dia yang mengucapkan tidak meyakini tentang ketuhanan mereka, insya Allah tidak apa-apa dan tidak kafir. Kalau kita tafsirkan tentang dalam surat Al-Maidah ayat 73, itu jika dia meyakini dengan ketuhanan mereka. Kalau kita hanya menghormati, mengucapkan selamat hari raya, itu nggak apa-apa, insya Allah. Begitu saja, mudah-mudahan menjadi kemanfaatan bagi diri saya sendiri dan menambahkan keimanan bagi saya sendiri, dan mudah-mudahan teman-teman juga imannya tambah kuat, takwanya tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja, karena waktunya sudah sore, saya ucapkan selamat mengerjakan ibadah sholat maghrib, sholat isya dan seterusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.